Baik, perkenalkan kami dari kelompok D. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kasus The Missing Detective at Xavier Tech. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Angel Kiki Tampang dan kedua rekan saya itu ada Jenny Anggita dan Linda Evan. Next. Oke, dalam kasus ini saya akan menjelaskan prolog dalam kasus ini. Terdapat detektif yang bernama Martin Mystery. Sebelumnya ia adalah seorang akuntan publik. Bekerja di kantor akuntan publik selama hampir 10 tahun. Nah, saat ini ia telah berhenti dari pekerjaannya sebagai akuntan publik dan sekarang menjadi detektif yang berspesialisasi dalam kasus penipuan perusahaan. 2 bulan lalu, salah satu anggota dewan dari Xavier Tech, perusahaan teknologi, mendatangi Martin dengan kasus penipuan. Kasus ini menarik bagi Martin karena kasus ini melibatkan aktivitas pencucian uang dan mafia. Dan sepertinya salah satu petinggi dari perusahaan tersebut juga terlibat. Hal ini membuat Martin ingin untuk segera menangani kasus ini. Lalu Martin menemukan terobosan besar dalam kasus ini. Akan tetapi saat proses menjalankan misinya, Martin tertangkap dan ditawan. Nah, Martin meninggalkan petunjuk untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga di sini kami diminta untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan Martin. Next. Nah, untuk petunjuk yang pertama itu dalam SAS 106 menyatakan bahwa semua informasi yang digunakan auditor dalam memberikan opininya mencakup catatan akuntansi dan informasi lainnya. Ini dianggap sebagai bukti audit. Meskipun di dalam SAS 106 tidak menyebutkan secara pasti mengenai jenis bukti, namun dalam buku Boyton dan Johnston pada 2006 secara eksplisit menyatakan bahwa terdapat 2 jenis bukti audit. Begitu pula dalam SA 500, yaitu jenis bukti audit yang pertama yaitu catatan akuntansi. Catatan akuntansi ini seperti catatan entry akuntansi awal dan catatan pendukungnya seperti cek, catatan transfer dana elektronik, faktur, kontrak, buku besar, buku pembantu, entry jurnal, dan penyesuaian lainnya atas laporan keuangan yang tidak tercermin dalam entry jurnal. Kemudian untuk tipe evidence yang kedua yaitu informasi lainnya atau bukti lainnya. Itu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Contohnya diperoleh melalui sumber yang independen dari entitas seperti notulen rapat, representasi manajemen, konfirmasi pihak ketiga, dan laporan analisis. Next. Kemudian di sini ada beberapa daftar bukti atau evidence yang di sini kami telah memilih mana bukti yang masuk di dalam accounting record dan mana yang berasal dari other information. Next, untuk clue yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Jenny Anggita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan clue kedua, yang mana dalam SAS 106 dan IOS 500 menyatakan bahwa bukti audit harus cukup dan tepat, yang mana kecukupan adalah ukuran kualitas bukti audit, sedangkan ketepatan adalah kuantitas bukti audit. Dalam buku Boyton dan Johnson pada tahun 2006 menyatakan bahwa bukti audit tidak dapat digunakan sebagai dasar pengembangan opini auditor apabila bukti audit tersebut tidak dapat memenuhi kedua kriteria tersebut, maka harus cukup dan sesuai. Nah, di sini kami diminta untuk menganalisis dan membuat keputusan tentang bukti mana yang cukup untuk petunjuk kedua ini. Nah, di sini di sini ada beberapa bukti, yaitu yang termasuk sufisien dan non-sufisien. Nah, pada tahap kedua ini,
kelompok kami tidak berhasil menyelesaikan kasus ini, yang mana kelompok kami terhenti pada step kedua. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Linda. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti audit. Next. Apakah dia termasuk tipe account record atau other information, apakah termasuk sufficient atau non-sufficient. Bukti yang pertama adalah konfirmasi dari bank. Evidence type-nya dia adalah other information menurut SA 500, informasi yang diperoleh dari sumber independen dari entitas yang digunakan sebagai bukti audit dapat berupa konfirmasi dari pihak ketiga, laporan analis dan data pesaing, yang dapat diperbandingkan atau data pembanding. Dia termasuk dalam sufficient of audit evidence adalah sufficient. Menurut SA 500 A18, konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respon langsung tertulis dari pihak ketiga atau pihak yang mengkonfirmasi dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lain. Lalu bukti yang kedua, next, purchasing contract to harakiri. Evidence type-nya adalah accounting record, karena menurut SA 500, bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi, catatan entry akuntansi awal, dan catatan pendukungnya seperti cek dan catatan transfer dana elektronik, faktur, kontrak, buku besar, dan buku pembantu, entry jurnal, dan penyesuaian lainnya atas laporan keuangan yang mendasari laporan keuangan. Lalu sufficiency of audit evidence-nya dia non-sufficient karena dalam hal kasus ini tidak cukup hanya dengan kontrak pembelian saja, tapi harus disertai dengan bukti pendukung lainnya. Next. Bukti yang ketiga, payment check to harakiri. Evidence type-nya adalah accounting record. Menurut SA 500, sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Lalu sufficiency of audit evidence-nya dia sufficient karena menurut SA 500 paragraf A12 sifat dan saat prosedur audit yang digunakan dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa beberapa data akuntansi dan informasi lainnya mungkin hanya tersedia dalam bentuk data elektronik atau hanya tersedia pada waktu atau periode tertentu. Sebagai contoh, dokumen sumber seperti order pembelian dan faktur yang mungkin tersedia hanya dalam bentuk elektronik saat entitas menggunakan transaksi elektronik, atau mungkin bukti dalam bentuk kertas yang dibuang setelah dipindai jika suatu entitas menggunakan sistem pengolahan gambar atau image processing system untuk mempermudah penyimpanan dan pengacuan. Bukti yang keempat adalah next payment check to Goldie Corporation. Evidence type-nya adalah accounting record karena menurut SA 500 sama seperti yang penjelasan saya sebelumnya. Lalu sufficiency of audit evidence-nya dia termasuk sufficient menurut SA A12 sifat dan saat prosedur audit digunakan dalam dipengaruhi oleh fakta bahwa beberapa data akuntansi dan informasi lainnya mungkin hanya tersedia dalam bentuk data elektronik yang tersedia pada waktu dan periode tertentu, sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Lalu yang kelima,
sales invoice to Ghost, faktur penjualan kepada Ghost. Evidence type-nya adalah accounting record, sama seperti penjelasan saya sebelumnya pada SA 500, lalu sufficiency of audit evidence-nya dia termasuk sufficient, sifat dan saat prosedur audit yang digunakan dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa beberapa data akuntansi dan informasi lainnya mungkin hanya tersedia dalam bentuk data elektronik, sama seperti juga bukti-bukti yang sudah saya jelaskan di 4, 3, dan 2. Lalu yang keenam, sales invoice to mystery, evidence type-nya adalah accounting record menurut SA 500, sama juga seperti bukti-bukti yang sudah saya jelaskan di awal. Lalu sufficiency of audit evidence, dia termasuk sufficient, sama juga seperti penjelasan saya sebelumnya. Lalu yang ketujuh, rekonsiliasi bank yang disediakan oleh klien. Evidence type-nya adalah accounting record. Bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi. Di sini rekonsiliasi bank termasuk di dalamnya. Lalu sufficiency of audit evidence-nya termasuk dalam sufficient. Menurut SA 500A7, beberapa bukti audit diperoleh dengan melaksanakan prosedur audit untuk menguji catatan akuntansi, sebagai contoh melalui analisis dan penelaahan, pelaksanaan kembali prosedur yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan rekonsiliasi jenis dan aplikasi informasi sama yang berkaitan dengan melaksanakan prosedur audit. Auditor dapat menentukan bahwa catatan akuntansi secara internal konsisten dan cocok dengan laporan keuangan. Demikian penjelasan dari saya. Bukti audit selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jimmy. Baiklah, pada bukti audit selanjutnya yaitu minute of meeting, yang dimana evidence type-nya yaitu other information. Dijelaskan pada SA 500.A31, bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, atau media lainnya lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara lisan. Seperti contoh, catatan rapat lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan representasi lisan tentang hasil yang dibahas. Sedangkan pada sufficient of audit evidence, yaitu minute of meeting sufficient, yang mana pada SA 500.A8, tingkat keyakinan yang lebih tinggi umumnya diperoleh jika terdapat konsistensi antara bukti audit yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda atau memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh melalui sumber yang independen dari entitas dapat meningkatkan keyakinan yang diperoleh auditor daripada bukti audit yang dihasilkan secara internal, seperti bukti audit yang terdapat dalam catatan akuntansi, notulen rapat, atau representasi manajemen. Bukti yang ke-9 yaitu auditor stock taking report at warehouse egg, yang mana evidence type-nya itu termasuk other information, sehingga dijelaskan pada SA 500.A9, yang mana informasi yang diperoleh dari sumber independen dari entitas yang digunakan sebagai bukti audit dapat berupa konfirmasi dari pihak ketiga, laporan analis, dan data pesaing yang dapat dibandingkan atau data pembanding. Sehingga untuk auditor stocking report at warehouse egg yaitu termasuk sufficient, yang mana pada SA 500.A8, tingkat keyakinan yang lebih tinggi umumnya diperoleh jika terdapat konsistensi antara bukti audit yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda atau memiliki sifat-sifat yang berbeda. Seperti penjelasan pada bukti 8. Selanjutnya yaitu yang ke-10, physical asset
inspection report of warehouse Z, yang mana evidence type-nya yaitu other information. Sehingga seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, pada bukti 9, yaitu dijelaskan pada SA 500.A9. Sedangkan untuk sufficient of audit evidence-nya yaitu sufficient, yang mana pada SA 500.14 inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Pada poin ke-11, account receivable confirmation from GOES, yang dimana evidence type-nya itu other information. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada poin 10, yaitu pada SA 500A.9. Sedangkan sufficient of audit evidence-nya yaitu termasuk sufficient, yang mana pada SA 500.A8, konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respon langsung tertulis dari pihak ketiga atau pihak yang mengkonfirmasi dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lain. Sebagai contoh, auditor yang meminta konfirmasi tentang syarat-syarat perjanjian atau transaksi yang dimiliki oleh suatu entitas dengan pihak ketiga. Permintaan konfirmasi dapat didesain untuk meminta keterangan apakah telah terjadi modifikasi atas perjanjian dan hal-hal penting yang berhubungan dengan perubahan tersebut. Pada poin ke-12, pada bukti ke-12, yaitu account receivable confirmation from Kongking, yang mana evidence type-nya yaitu termasuk other information. Sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu pada SA 500.A9. Sedangkan sufficient of audit evidence-nya termasuk sufficient, yang mana sama juga seperti bukti audit pada poin 11, yaitu pada SA 500.A18. Selanjutnya, untuk bukti 13 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Angel Kiki. Baik, untuk bukti selanjutnya yaitu ada petty cash inspection report at a visit, di mana tipe evidence untuk petty cash ini yaitu other information, terdapat dalam SA 500A9, informasi yang diperoleh dari sumber independen dari entitas yang digunakan sebagai bukti audit dapat berupa konfirmasi dari pihak ketiga, laporan analis, dan data pesaing yang dapat diperbandingkan atau data pembanding. Kemudian untuk sufficiency of audit evidence-nya itu termasuk dalam sufficiency, itu ada di SA 500A16, yaitu inspeksi atas aset berwujud. Inspeksi atas aset berwujud dapat memberikan bukti audit yang andal dalam hubungannya dengan keberadaannya, namun tidak dapat digunakan untuk membuktikan asersi hak dan kewajiban suatu entitas ataupun penilaian aset tersebut. Inspeksi atas unsur-unsur persediaan dapat dilakukan bersamaan dengan observasi terhadap perhitungan persediaan. Next. Untuk bukti audit yang ke-14 yaitu rasio analysis from an independent third party, di mana evidence type-nya itu adalah other information. Dalam SA 500A9, informasi yang diperoleh dari sumber independen dari entitas yang digunakan sebagai bukti audit dapat berupa konfirmasi dari pihak ketiga, laporan analis, dan data pesaing yang dapat diperbandingkan atau data pembanding. Kemudian sufficiency of audit evidence-nya itu termasuk sufficiency terdapat dalam SA 500A9, informasi yang diperoleh dari sumber independen dari entitas yang digunakan sebagai bukti audit dapat berupa konfirmasi dari pihak ketiga.
laporan analis, dan data pesaing yang dapat diperbandingkan. Next. Untuk evidence yang ke-15 yaitu telegraphic transfer slip. Ini termasuk tipe evidence accounting record, di mana dalam SA 500 bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi, catatan entry akuntansi awal, dan catatan pendukungnya seperti cek dan catatan transfer dana elektronik, faktur, kontrak, buku besar, dan buku pembantu entry jurnal dan penyesuaian lainnya atas laporan keuangan yang mendasari laporan keuangan. Kemudian untuk sufficiency of audit evidence-nya itu termasuk not sufficient karena bukti transfer ini tidak cukup karena tidak ada sumber data pendukungnya. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk kasus ini kami hanya bisa sampai pada tahap yang kedua atau clue yang kedua. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin teman-teman yang mungkin bisa sampai ke tahap yang selanjutnya, mungkin kita bisa sharing di forum yang telah disediakan, atau mungkin untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama dengan kami, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut lagi melalui forum diskusi yang telah disediakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.